Oke, silakan Pak Adrian, bisa dimulai. Oke. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Al. Kita akan mulai kegiatan pembinaan untuk Olimpiade tingkat kabupaten di bidang fisika ini. Oke, di sini namanya sudah sesuai ya, nama teman-teman di unitnya sudah sesuai ya. Oke, di sini ada Jasmine Oriza. Selamat pagi Jasmine. Pagi, Pak. Ya, ada juga Alkindi. Selamat pagi Alkindi. Pagi, Pak. Dan ada Nadira. Selamat pagi Nadira. Pagi, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Ardian, panggil aja Pak Ardian, tidak masalah ya. Saya pembina untuk bidang fisika, untuk pembinaan persiapan Olimpiade tingkat kota atau kabupaten. Jadi di sini semuanya kelas 10 ya? Iya. Kelas 10. Iya, Pak. Nadira juga kelas 10? Iya, Pak. Oke. Baik, sudah siap alat tulisnya? Sudah dipersiapkan alat tulisnya? Sudah, Pak, aman. Oke. Sudah, Pak. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Untuk berdoa sesuai dengan ajarannya masing-masing ya. Untuk berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, teman-teman bisa lihat slide yang saya share? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya join juga pakai dua device ya, biar kelihatan. Oke, baik, kita mulai. Materinya tentang kinematika partikel ya. Kinematika partikel itu berbicara tentang gerak dan perubahan posisi sebuah benda. Oke, kita mulai dengan simulasi yang sederhana ya, pengantar kinematika dengan gerak satu dimensi. Kita mengetahui bahwa gerak lurus itu dibagi dua ya. Ada gerak lurus itu ada dibagi dua. Ada yang disebut dengan GLB, gerak lurus beraturan, dan ada yang disebut dengan GLBB. Di GLB itu kecepatannya tetap atau konstan. Kalau di GLBB itu kecepatannya berubah
dan percepatannya konstan. A tetap. Kalau di GLB, A sama dengan 0. Sudah dipelajari di sekolah tentang gerak lurus? Udah, Pak. Udah ya, oke. Kalau saya tanya langsung open mic aja nggak apa-apa ya. Misalkan di sini ada mobil A, mempunyai kecepatan 2 meter per second. Artinya mobil tersebut dapat menempuh jarak 2 meter tiap 1 detiknya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Jadi itu gerakannya dari kiri ke kanan ya. Kiri ke kanan. Jadi mobil A akan menempuh 2 meter tiap 1 detik ke kanan. Sedangkan mobil B dari kanan ke kiri dengan kecepatan 1 meter per detik. Artinya mobil B akan menempuh jarak 1 meter tiap 1 detiknya. Jika mula-mula mereka terpisah sejauh 18 meter, pertanyaannya, kapan dan di mana mereka akan berpapasan? Seperti itu. Oke. Kita mulai apa yang terjadi ketika detik ke 0. T sama dengan 0. Apa yang terjadi dengan jaraknya? Jaraknya sama dengan 18 meter. Jarak antara kedua mobil ini ya. Oke. Pada detik pertama, perhatikan di sini mobil A loncat 2 meter ke kanan. Mobil B loncat 1 meter ke kiri. Jadi yang tadinya jaraknya 18 meter, sehingga sekarang jaraknya jadi berapa lagi? Ada yang tahu? Jaraknya menjadi 15 meter lagi. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Terus ketika waktunya 2 detik, kemudian jaraknya jadi berapa? 12. 12. Bentar. Jaraknya jadi 12 ya. Ketika 3 detik kemudian jaraknya jadi berapa? 9. 9 meter. 9. Ketika detik keempat? 6. 6. 6. Detik kelima? 3. 3. Detik ke-6? 0. Jaraknya adalah 0. Oke, jadi pada saat itulah mereka berpapasan itu kan pada saat detik ke-6 ya, berarti pada jaraknya 0. Bisa dipahami ya? Oke, yang saya mau tekankan, perhatikan di sini jaraknya. Jaraknya di sini berkurang 3 meter tiap 1 detiknya, oke ya? Dari 18 jadi 15, dari 15 jadi 12, 3 meter juga, 3 meter tiap detik, 3 meter 3 detik. Oke. Makhluk apa ini 3 meter tiap detik nih? Inilah yang dimaksud dengan kecepatan relatif. Ini adalah kecepatan relatif. Nah, kecepatan relatif ini kita biasa sebut VA, B. Jadi kecepatan A menurut si B. Kecepatan si A itu menurut si B itu ternyata sama dengan 3 meter per detik. Jadi kita bisa tentukan kapan mereka akan berpapasan. Caranya adalah T sama dengan jarak S dibagi VA,
B. Bisa dipahami teman-teman? Sama dengan 18 per 3 sama dengan 6 detik. Jadi kalau misalkan nyatakan T, waktu mereka berpapasan dalam VAB, VA, VB, dan S, berarti T sama dengan S per VA ditambah VB. Di mana VA tambah VB sama dengan VA, B, atau kecepatan relatif A terhadap B. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Nah, sekarang kejadiannya gini. Ini ada mobil A, punya kecepatan 4 meter tiap 1 detik ke kanan. Nah, mobil B punya kecepatan ke kanan juga. 2 meter tapi 2 meter per detik. Artinya mobil B akan menempuh jarak 2 meter ke kanan tiap 1 detiknya. Jika mula-mula mereka terpisah sejauh 10 meter, kapan dan di mana mereka akan berpapasan? Tentunya tidak mungkin di tengah-tengah ini kan? Pasti karena dia jalan, ini juga jalan. Nah, oke. Sama kayak tadi, pada detik ke-0, jarak antara mereka berdua itu sama dengan 10. Apa yang terjadi 1 detik kemudian? Jaraknya berapa? Ada yang bisa? 8 meter. 8 meter. Oke. Kenapa 8 meter? Karena ini awalnya 10 meter nih ya. Si A loncat ke kanan 4 meter. Pada saat yang bersamaan, si B juga loncat ke kanan 2 meter. Jadi yang tadinya 10 dikurangi 4 ditambah 2 ya. Jadi 8 meter. Bisa dipahami teman-teman? Ketika 2 detik kemudian menjadi berapa? 6 meter. 6. Detik ketiga, jaraknya jadi berapa? 4 meter. Detik keempat, jaraknya jadi 2. 2 meter. Dan detik kelima, jaraknya menjadi 0. Oke, di sini loncatnya berapa? 2 meter tiap 1 detiknya ya. Ini juga 2 meter. 2 meter per detik. Nah, ini merupakan kecepatan relatif A terhadap B. A terhadap B. Atau kita sebut VA, B. Jadi kapan mereka akan berpapasan? Adalah pada detik kelima. 5 itu dapat dari mana? 5 itu dapat dari 10 dibagi 2 ini, ya kan? Jadi 5 dibagi kecepatan relatif. Sehingga kalau misalkan kita nyatakan dalam T, VA, VB, itu T sama dengan S per VA min VB. Oke, kenapa jadi min sekarang? Ya, karena kecepatan itu vektor, jadi arah sangat mempengaruhi ya. Yang tadinya arahnya saling mendekat sama searah itu berbeda pastinya. Kecepatan A bagi si B itu cuma 2 meter per detik. Walaupun menurut kita yang ada pada kerangka tanah itu kecepatan A-nya itu adalah 4 meter per detik. Tetapi menurut si B karena dia juga jalan ke kanan dengan kecepatan 2 meter per detik, maka dia anggap VA cuman bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Jadi tetap persamaannya sama, T sama dengan S per kecepatan relatif A terhadap B. Oke ya. Lanjut. Jadi kecepatan relatif itu misalkan gini ya. Anda berada dalam sebuah kereta yang sedang bergerak ke timur dengan kecepatan 80 km per jam. Terus kita berjalan dengan kecepatan 10 km per jam ke timur. Kecepatan kita jika dilihat oleh orang yang diam di tepi rel itu berapa?
Jadi untuk kecepatan-kecepatan yang jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya, kecepatan bersifat relatif. Artinya kecepatan baru berarti jika kerangka acuannya disebutkan. Kecepatan kereta 80 km per jam, artinya kecepatan kereta terhadap tanah atau orang yang diam di tepi rel, kita tulis V kereta, tanah gitu ya. Atau disingkat V, K, T. Kecepatan kereta terhadap tanah. Sedangkan kecepatan kita yang berjalan 10 km per jam di atas kereta, pastilah kecepatan kita terhadap kereta ditulis V, A, Anda terhadap kereta ya, atau kita terhadap kereta, disingkat V, A, K. Bagaimana menentukan kecepatan kita terhadap tanah? Nah, kita tulis V, Anda terhadap tanah, disingkat VAT. Nah, jadi, di sini aturan penjumlahan kecepatan seperti ini. VAB sama dengan VAC plus VCB. Jadi, di sini karena keretanya 80 km per jam nih ke timur, kita juga ke timur juga dengan kecepatan 10 km per jam, maka kecepatan kita terhadap orang yang sedang duduk di tepi rel ini adalah 90 km per jam. VAT sama dengan VAK plus VKT. 10 tambah 80 sama dengan 90. Oke ya? Itu adalah kecepatan relatif. Di gerak lurus beraturan kita menemukan kecepatan itu adalah perubahan posisi terhadap waktu. Kecepatan sesaat bisa kita tentukan dengan turunan dari fungsi X terhadap T. Pada gerak lurus berubah beraturan, ada percepatannya. Nah, sekarang di GLBB itu ada percepatannya. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Di mana A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktunya. Kecepatan VT sama dengan V0 plus AT. Oke ya. Kecepatan rata-rata bisa kita tentukan akhir ditambah awal dibagi 2. Kecepatan akhir ditambah kecepatan awal dibagi 2. Percepatan sesaat adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau misalkan di GLBB perpindahannya berapa? Itu masalahnya. Karena kecepatannya kan tidak tetap nih, tidak konstan nih kecepatannya. Jadi dia terus berubah-ubah. Kalau misalkan di GLB, kalau kecepatan 2 meter per detik, untuk menentukan perpindahannya tinggal kali waktunya saja selesai ya. Tapi kalau misalkan di GLBB tidak seperti itu. Nah, karena dx dt itu adalah VT, dan dx berarti sama dengan VT dt, kita integralkan kedua ruasnya, sehingga integral dx sama dengan integral VT dt, sehingga delta X itu sama dengan integral VT. Kita tahu VT itu sama dengan tadi V0 plus AT. Maka delta X sama dengan integral V0 plus AT dt. Kalau misalnya kita integralkan, jadi delta X itu kan X min X0 nih. X min X0. Integral V0 AT sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat ditambah X0. Ini pindah ruas ke kanan jadi positif. Terus juga rumus yang harus dihafal adalah bukan hanya dipahami ya, tidak cukup dipahami, tapi harus dihafal juga. Perpindahan bisa kita tentukan dengan cara yang lain ya, yaitu dengan cara kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu adalah VT tambah V0 bagi 2 tadi kan. Kecepatan rata-rata juga bisa kita definisikan delta X per delta T. Sehingga kita pindah ruaskan delta T-nya ke kanan nih. Di delta X sama dengan VT tambah V0 dikali delta T dibagi 2. Ya, kita tentukan logonya, simbolnya adalah delta T itu adalah T dan delta X itu adalah S. Maka S sama dengan VT tambah V0 bagi 2. VT itu sendiri apa? VT itu sendiri adalah V0 tambah AT. Tambah V0 lagi per 2 dikali T. Dikali T semuanya jadi 2 V0T dibagi 2, jadi V0T doang. AT kali T, AT kuadrat dibagi 2 jadi setengah AT kuadrat.
Jadi S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Rumus lainnya, S itu sama dengan VT plus V0 per 2 dikali T. T-nya kita dapatkan dari rumus ini nih. Kan A itu sama dengan VT min V0 per T nih. Perubahan kecepatan dibagi waktu. Berarti T sama dengan VT min V0 per A. Jadi T-nya saya ganti dengan VT min V0 per A. Sesuai dengan aturan aljabar bahwa A plus B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat kan gitu ya. VT kuadrat min V0 kuadrat per 2A, 2A-nya dipindah ruas ke kiri jadi 2AS. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Open mic aja kalau mau bertanya sebelum saya lanjut. Jadi ini saya hanya menyampaikan pengetahuan dasar yang harus teman-teman ketahui ya untuk menyelesaikan beberapa soal-soal Olimpiade. Udah dipelajari rumus-rumus yang ini di sekolah? Udah, Pak. Oke. Baik. Ya, saya ingin memaknai kembali tentang percepatan itu seperti apa sih? Misalkan ada mobil nih yang punya kecepatan awalnya kita sebut V0. V0 itu adalah kecepatan pada detik ke-0 itu sama dengan 3 meter per detik. Awalnya kecepatannya 3 meter tiap 1 detiknya. Cuman karena dipercepat, digas gitu ya, dengan percepatan konstan 2 meter per detik kuadrat. Nah, artinya, perhatikan di sini, artinya kecepatan mobil ini akan bertambah 2 meter per detik tiap 1 detiknya. Bisa dipahami, teman-teman? Jadi, pada detik pertama, kecepatannya jadi berapa? 5 meter per detik, karena bertambah 2. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Detik kedua berapa? 7. Kecepatannya? 7, Pak. 7. Oke, good job. Detik ketiga? 9. 9. Jadi kita bisa rumuskan di sini VT sama dengan V0 plus AT. Oke ya? Bisa dipahami? Oke, sekarang kasusnya kita diperlambat. Dia mula-mula kecepatannya 27 meter per detik. Terus diperlambat dengan perlambatan konstan 3 meter per detik tiap 1 detiknya. Artinya mobil tersebut kecepatannya akan berkurang 3 meter per detik tiap 1 detiknya. Jadi kecepatan pada detik pertama berapa? 24. 24. Good job. Detik kedua? 21. 21. Detik ketiga? 18. 18. Jadi dalam hal ini kalau misalkan diperlambat atau arah percepatannya itu bertolak belakang dengan arah kecepatannya, maka VT sama dengan V0 min AT. Jelas ya? Nah, bagaimana jaraknya? Jarak yang tempuh, misalkan berapa jarak total sampai detik ketiga ini? Jarak yang ditempuh mobil yang atas nih. Jarak yang tempuhnya adalah S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. V0-nya 3, T-nya 3 plus setengah, percepatannya 2 kali 3 kuadrat. Gitu ya. Sama dengan 9 tambah 9 sama dengan 18 meter. Bagaimana dengan yang ini? Yang bawah. Dia walaupun diperlambat, tapi masih, walaupun direm, tapi masih menyisakan jarak kan. Nah, jaraknya itu yang akan kita hitung kan. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Pada detik ketiga berarti 27 kali 3 min setengah 3 dikali 3 kuadrat. Ini 81. Ya, 81 ya. Dikurangi ini 9 kali 3. Percepatannya 3 kan ya. Ini 9, 27 per 2 ya. 27 per 2. Ada yang salah nggak ya? Kecepatan mula-mulanya benar. Waktunya udah benar. Ya, udah benar.
9 kali 3, 27 bagi 2. Ya, sip. Ini adalah 162 per 2. 162 per 2 dikurangi 27 per 2. Jadi sekitar 135 per 2 meter. Atau sama dengan 67,5 meter. Seperti itu ya, bisa dipahami untuk menentukan jarak GLBB ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang gerak jatuh bebas nih. Gerak jatuh bebas juga termasuk aplikasi dari GLBB. Kenapa? Karena walaupun dia tidak dipercepat, dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Natural acceleration ya. Misalkan kalau misalkan batu dilepaskan itu artinya kecepatannya 0 ya. Dilepaskan begitu saja gitu ya, dilepaskan. Jadi pada detik ke-0 kecepatannya 0. Dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang besarnya adalah 10 meter per detik kuadrat. Artinya kecepatannya akan bertambah 10 meter per detik tiap 1 detiknya. Oke, jadi pada detik pertama kecepatannya jadi berapa? Tadinya 0. Jadi 10 meter per detik karena dipengaruhi oleh percepatan 10 meter per detik kuadrat. Pada detik kedua kecepatannya berapa? 20. Detik ketiga 30. Oke. Jarak yang sudah ditempuhnya berapa? 0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Dalam hal ini A-nya adalah G ya. Jadi jarak yang sudah ditempuh dalam waktu 3 detik adalah 15. setengah dikali 10 dikali 3 kuadrat. 5 kali 9, 45 ya. Iya, Pak. 45. Oke. Sekarang kebalik. Batunya dilempar ke atas nih. Dari bawah ke atas. Dengan kecepatan 40 meter per detik. Berarti ini jadi pada detik 0 40 meter per detik. Apa yang terjadi 1 detik kemudian? Kecepatannya berapa? Ada yang 30. Tahu? 30. Kenapa jadi 30? Kan berkurang 10. Nah, kenapa dikurang? Karena arah percepatannya berlawanan dengan arah kecepatannya. Oke ya. Pada detik kedua, kecepatannya berapa? 20 meter per second. Pada detik pertama, pada detik ketiga, menjadi 10 meter per detik. Pada detik keempat jadi 0. Nah, apa yang terjadi nih? Kecepatannya jadi 0. Nah, ternyata ini adalah kita sebut dengan ketinggian maksimum yang dicapai oleh batu ya. Ketinggian maksimum. Jadi ketinggian maksimum ini saya tekankan terjadi pada saat kecepatannya 0. Kecepatan pada arah vertikal ya. Untuk menghitung berapa sih jarak maksimum yang diperoleh dari kita ngelempar batu sebesar 40 meter per detik. S sama dengan pada detik 4 berarti ya. V0T plus setengah AT kuadrat gitu ya. V0-nya adalah 40 dikali 4 ditambah setengah. Nah, di sini A-nya adalah min 10. Kenapa? Karena minus gravitasi ya. Berlawanan dengan kecepatannya. T-nya adalah 4 kuadrat. Sama dengan 160 min 5 dikali 16. Sama dengan 40, 90 ya. 80. 90 ya, betul nggak? 80, Pak. 80. 80, Pak. 80 ya, betul. Jadi ketinggian maksimum itu adalah 80 meter. Oh iya, 80 benar.
Oke ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Nah, Pak. ternyata percepatan juga punya percepatan relatif nih. Misalkan kita berada dalam lift yang sedang bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per detik kuadrat. Kemudian kita menjatuhkan bebas sebuah kelereng. Jadi ada kelereng yang jatuh dari tas kita mungkin ya, seperti itu. Kita ambil persen gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Berapakah percepatan kelereng terhadap lantai lift? Nah, seperti halnya kecepatan, percepatan pun bersifat relatif. Ambil arah ke atas sebagai positif untuk percepatan, maka percepatan lift ke atas itu adalah 4 meter per detik kuadrat. Itu adalah percepatan lift terhadap tanah. Kita tulis ALT sama dengan 4 meter. Ini ALT sama dengan 4 meter per detik kuadrat. Percepatan jatuh bebas kelereng ke bawah itu adalah negatif 10 meter per second kuadrat. Itu adalah percepatan kelereng terhadap tanah. Jadi A kelereng terhadap tanah karena arahnya ke bawah, jadi arah percepatannya ke bawah sama dengan negatif 10 meter per second kuadrat. Jadi seperti kecepatan, percepatannya pun berlaku aturan penjumlahan, yaitu percepatan A, B sama plus A, B, C sama dengan A, C. Sehingga kalau misalkan kita ingin menentukan AKL, A kelereng, terhadap lift, sama dengan A kelereng terhadap tanah, ditambah A tanah terhadap lift. A kelereng terhadap tanah itu adalah min 10. Tanah terhadap lift. Nah, yang kita ketahui cuma A lift percepatan lift terhadap tanah. Lalu bagaimana percepatan tanah terhadap lift? Kalau misalkan dibalik, ininya juga jadi negatif aja gitu. Negatif 4. Sama dengan negatif 14 meter per second kuadrat. Seperti itu. Jadi tanda negatif pada negatif 14 menyatakan bahwa percepatan kelereng terhadap lift adalah berarah ke bawah. Jadi ATL sama dengan min ALT, sama dengan min 4. Ada pertanyaan sampai sini? Tentang percepatan relatif? Oke, kita soal latihan dulu ya. Di sini diberikan sebuah grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatan terhadap waktu, kecepatan dalam meter per second dan waktu terhadap detik. Mula-mula pada detik ke-0, kecepatannya 0 ya. Di sini ada 0,0 nih. Lalu kecepatannya bertambah sampai detik ke-6, kecepatannya menjadi 6 meter per second. Nah, di sini berarti kan ada percepatan ya, dari 0 detik ke 0 sampai detik ke 6 itu ada percepatan. Kita sebut A1. Nah, pada detik ke 6 percepatannya jadi lebih kecil. A2 kita sebut. Sampai detik ke 18 itu adalah 9. Pertanyaannya adalah kecepatan rata-rata benda dari awal bergerak hingga detik ke 10 berapa? Kecepatan rata-rata loh ya. Jadi kecepatan rata-rata itu kita harus hitung jarak S, kita ya sebut jarak atau perpindahan selama 10 detik pertama berapa? Nah, jadi kecepatan rata-rata kita sebut V bar aja, V bar sama dengan S ini perpindahan 10 detik pertama dibagi T
T-nya adalah 10 kan. Yang ini adalah 10 second. Nah, yang jadi masalah S-nya berapa? Bisa dihitung, teman-teman? Untuk soal seperti ini? Ini adalah kecepatan rata-rata. Yang S itu adalah perpindahan selama 10 detik pertama, dan T adalah waktunya. Waktunya pasti 10 detik lah. Tapi yang jadi masalah kita harus menghitung S-nya itu. S-nya itu terdiri dari S1 sama S2 kan ya. S1 dan S2. Yang ini selama 6 detik pertama kita sebut S1. Terus sisanya adalah S2. Ini S1 sampai sini. Nah, S2 itu sampai 10 di sini ya. Ini S2. Ada yang bisa? Baik, kita bahas dulu. Kalau misalnya tidak ada yang mau jawab, ya kita hitung S1 dulu ya. Tapi sebelum kita hitung S1, kita butuh A1 nih. A1 itu adalah percepatan di 6 detik pertama ini berapa. Perhatikan di sini percepatannya dari 0, terus pas ketika detik 6 itu jadi 6. Berarti A1 kita bisa tentukan A1 sama dengan V A1 sama dengan V1 V6, berarti kecepatan pada detik ke-6 dikurangi kecepatan pada detik ke-0 per T6 min T0 kan gitu ya. V6-nya itu 6 dikurangi 0 per 6 min 0 sama dengan 1 meter per second kuadrat. Berarti percepatannya adalah 1 meter per second kuadrat. Artinya kecepatannya akan bertambah 1 meter per detik tiap 1 detiknya. Sampai sini oke ya. Nah, sekarang A2. A2 sama dengan, karena kita nggak punya data detik ke-10, jadi kita pakai data ke-18 aja. V detik ke-18 dikurangi V6 per T-nya berarti T18 min T6. V18 itu udah 9. Kecepatan pada detik ke-16 itu 9. Kecepatan pada detik ke-6 itu 6. Waktu 18 ya 18 dikurangi 6 sama dengan 3 per 12 sama dengan 1/4. Tadinya 1 jadi 1/4. Cuma berubah ya. Lalu kita hitung S1. S1 sama dengan setengah A1T kuadrat ya. Sama dengan setengah dikali 1 dikali 6 kuadrat. Sama dengan 36 bagi 2, 18 meter. Ini 6 gitu ya. S2 sama dengan, karena dia punya kecepatan awal pada saat detik ke-6,
Berarti V6 dikali T plus setengah AT kuadrat setengah A2 T kuadrat. Nah, yang jadi T-nya berapa? T-nya dari 6 ke 10 doang kan? S2 itu 6 ke 10 itu adalah cuma 4 detik. Kecepatan pada detik ke-6 itu adalah 6 dikali 4 ditambah setengah dikali A2-nya itu adalah 1/4 dikali T-nya adalah 4 kuadrat. Sama dengan 4 di 24 tambah coret-coret dicoret lagi sama 2 jadi 26 ya. Oke, berarti S-nya itu adalah S1 tambah S2 dibagi 10 sama dengan 18 tambah 26 dibagi 10 sama dengan 44 dibagi 10 sama dengan 4,4 meter per second. Ada pertanyaan? Silakan open mic kalau misalkan masih bingung dengan soal seperti ini. Cukup dipahami aja ya. Nanti slide-nya saya kasih di grup WhatsApp. Oke, baik. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, seorang anak yang berada pada ketinggian 45 meter melemparkan batu secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per second. Batu menyentuh tanah setelah melayang di atas tanah selama berapa lama? Ini gedung, tingginya adalah 45 meter. Si anak di sini, kita abaikan ketinggian anaknya ya. Ini batu, nah seperti ini. Ini lintasan yang dilalui oleh batu nih seperti ini. Sampai ke atas, terus jatuh ke bawah banget sampai ke tanah. Pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan dari sejak dia melempar sampai jatuh ke tanah? Oke, silakan. Di sini ada percepatan gravitasi. Kalau tidak diketahui, kita anggap aja 10 meter per second kuadrat ya. Tiga menit untuk soal ini, silakan. Silakan, ada yang bisa? Nadira, Alkindi? Terus Jasmine?
sebenarnya. Bisa dengar suara saya tapi ya? Bisa, Pak. Oh, bisa. Gimana, kini dapat jawabannya? Oke, baik, kita bahas. Jadi di sini dia melintasi S1 dari atap gedung sampai dia mencapai ketinggian maksimum di sini ya. Terus dari ketinggian maksimum jatuh ke bawah. Kita sebut S2. Nah, di sini waktu yang dibutuhkan dari atap gedung sampai ketinggian maksimum kita sebut T1 dan di sini kita sebut T2. Jadi yang tanyakan T itu sama dengan apa? T1 tambah T2. Oke, itu yang tanyakan ya. Berarti kita harus menentukan berapa T1, berapa T2. Oke, untuk T1 dulu. T1 itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum kan. Kalau kecepatan awalnya 40 meter per second, berarti kayak tadi dong. Dan percepatan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat dan arahnya berlawanan dengan kecepatan berarti ya. Kecepatan arahnya ke atas, percepatan arahnya ke bawah. Jadi kecepatannya berkurang 10 meter per detik tiap 1 detiknya. Berarti T1 sama dengan, kita bisa langsung tentukan sama dengan 4 detik. Bisa dipahami ya? Tiap 1 detiknya berkurang 10 meter per detik. Tapi kalau misalkan mau pakai cara rumus juga boleh. Ketinggian maksimum diperoleh pada saat kecepatannya 0. Jadi V sama dengan V0 min GT. Ketika kecepatannya 0, V0-nya adalah 40 dikurangi 10 dikali T. Nah, cari T-nya, pindah ruas ke sini, jadi 10T sama dengan 40. Berarti T1 ya, kita sebut T1. T1 sama dengan 4 detik. Itu T1. Sekarang T2. T2 itu adalah waktu yang dibutuhkan dari titik maksimum ke sampai tanah. Tapi sebelum menentukan T2, kita harus menentukan S2 dulu. Untuk mendapatkan S2, kita harus dapat S1 dulu. Nah, S1 adalah jarak yang ditempuh dari atap sampai ke ketinggian maksimum. V0 T plus setengah AT kuadrat. T1 V0-nya berapa? 40, T1-nya adalah 4, ditambah setengah, dikali A-nya adalah min 10. Kenapa? Karena gravitasi ya. Dikurang arahnya berlawan dengan kecepatannya. T1-nya 4 kuadrat. Berarti ini 160 min 5 kali 16 sama dengan 80 meter. Berarti S1 sama dengan
80 meter. Nah, kalau misalkan S1 80 meter, berarti S total, jarak yang ditempuh oleh lintasan adalah berarti S2 sama dengan 80 ditambah 45. Oke ya? Sama dengan 125. Selanjutnya, kita tentukan T2. T2 S2 sama dengan V0 T2 plus setengah AT kuadrat. V0-nya karena yang jadi V0-nya adalah di sini ya. Ini V0-nya untuk untuk pembentukan S2, V0-nya di sini. Kecepatannya berapa di sana? Adalah 0. Berarti ini 0 aja. S2-nya 125, 125 sama dengan 0 plus setengah dikali 10 T2 kuadrat. 125 sama dengan 5 T2 kuadrat. Coret-coret di 25 sama dengan T2 kuadrat. Karena waktu itu tidak mungkin negatif ya. Berarti T2 sama dengan akar 25. Sama dengan 5 detik. Oke, sudah. T1 ini dapat, T2-nya dapat. Berarti T sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah langsung sama dengan 4 second ditambah 5 second. Sama dengan 9 second. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Pak. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Oh, ada yang masuk lagi ya. Hakim ya. Selamat pagi Hakim. Ini SMA 3 semua ya? Iya Pak, SMA 3 semua. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah beban yang semula diam ditarik vertikal ke atas sehingga memiliki percepatan tetap 2 meter per detik kuadrat. Oke ya. Dengan menggunakan tali ringan dan katrol. Setelah bergerak 5 detik, tiba-tiba tali putus. Sejak tali putus hingga beban jatuh menyentuh tanah, dibutuhkan waktu berapa lama? Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa, Pak. Ya. Ini tanah, ini beban. Ini kondisi A ya. Kita sebut ini kondisi A. Ini kondisi B ketika tali putus. Dan ada kondisi C ketika mencapai ketinggian maksimum nih. Jadi ketika tali putus dia tidak langsung jatuh ya. Dia masih ke atas. Masih ke atas sampai ke titik C. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan dari sejak tali putus ya, sejak tali putus. Berarti dari waktu T B ke C ditambah T C A berapa? Dari C ke A jatuh ke bawah itu berapa? Oke, silakan. 3 menit untuk mengerjakan ini. Coba dulu. 1 detik bukan, Pak? 1 detik itu apa? TBC, TCA, atau T semuanya? TCA. TCA doang. Oke, yang ditanyakan
semuanya ya, TBC sama TCA. T-nya itu sama dengan TBC tambah TCA. Itu yang tanyakan. TCA juga nggak 1 detik, bukan 1 detik. Kalau dari sini ke sini TAB ya. TAB udah tahu diketahui di soal. TAB itu 5. Oke, kita langsung bahas aja ya. Karena waktunya mepet. Ya, perhatikan aja dulu. Yang pertama kita tentukan SAB. Jarak dari A ke B itu berapa sih? Jarak dari A ke B itu karena semula diam ya, berarti kecepatannya 0. Kecepatan mula-mulanya 0. V0T plus setengah AT kuadrat. Sama dengan 0 ditambah setengah dikali 2, karena percepatannya 2 ya, dikali waktunya 5. Sama dengan 25 meter. Sampai sini oke? Jarak dari A ke B itu 25 meter. Kedua, kita tentukan VC itu 0 oke ya. VC sama dengan 0. Karena dia mencapai titik maksimum, ketinggian maksimum, itu ketika di titik C berarti kecepatannya 0. VC sama dengan 0. Sedangkan VC itu sendiri adalah apa? VC itu sendiri adalah VB, kecepatan di B, dikurangi GT ya kan? Plus AT sebenarnya. Plus AT. A-nya adalah min 10. Kita pakai rumus standarnya dulu aja. VC sama dengan V0, VB sama dengan VB sama dengan VA ditambah AT gitu ya. AT, T-nya adalah TAB dong. Jelas. VB sama dengan VA-nya 0 ditambah percepatannya 2, TAB-nya 5 sama dengan 10 meter per second. Nah, sekarang VC. VC sama dengan VB ditambah AT. AT TBC ya, TBC. VC-nya 0. 0 sama dengan VB-nya 10 plus A-nya adalah min 10 karena gravitasi bumi ya. G sama dengan 10 meter per second kuadrat. TBC-nya ditanyakan itu ya. Kita belum tahu. TBC-nya akan kita hitung. Berarti di sini bina ruas ini 10 TBC sama dengan 10. Berarti TBC sama dengan 1 detik. Oke. Dari pemaparan yang kedua ini kita dapatkan TBC-nya sama dengan 1 detik. Sekarang TCA.
Dari C itu kan kemudian dia jatuh lagi ke bawah, ya kan? Dari kecepatan 0 ini dia jatuh lagi ke bawah. SAB. Oh ya, yang ketiga kita tentukan SBC. Ketiga, kita tentukan SBC berapa? SBC sama dengan VB dikali TBC ditambah setengah AT kuadrat, ATBC kuadrat. SBC sama dengan VB-nya adalah 10, TBC-nya adalah 1, plus setengah dikali min 10 dikali 1 kuadrat. Sama dengan 10 min 5. Sama dengan 5 meter. Oke, SBC-nya 5 meter. Terus SAB-nya 25. Oh, berarti dari sini ke sini adalah 5 meter. Dari sini ke sini adalah 25. Dan terakhir, untuk menentukan TCA. Untuk menentukan TCA, kita mulai dari persamaan SCA. SCA itu, SCA sama dengan SAC kan ya, sama dengan 30 berarti. SCA sama dengan VC dikali TCA ditambah setengah A TCA kuadrat. SCA itu adalah 30 meter, sama dengan VC, VC-nya itu adalah 0, plus setengah, A-nya adalah 10, gravitasi, TCA, ditanyakan itu justru ya, TCA kuadrat. Jadi ini 30 sama dengan 5 TCA kuadrat, sehingga TCA sama dengan 6 akar 6. Jadi kesimpulannya adalah TBC udah dapat 1 nih, TCA-nya akar 6. Berarti waktu yang dibutuhkan itu adalah TBC ditambah TCA. Berarti T sama dengan 1 ditambah akar 6. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Jangan gengsi ya. Kalau nggak ngerti, tanya aja. Gimana? Clear yang ini? Clear, Pak. Ya, clear ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini kita masuk ke soal olimpiadenya nih. Sebuah mobil mengalami percepatan dari sejak kondisi diam dengan percepatan alfa. Jadi awalnya diam dengan percepatan alfa. Ini ada mobil. Kita mulai berangkat dari titik A aja ya. Dari titik A. Dipercepat dengan percepatan alfa. Hingga titik B. Nah, di titik B ini kita sebut kecepatannya VB ya. Di titik B ini dia diperlambat kemudian diperlambat dengan perlambatan beta. Diperlambat, kita sebut saja di sini ya, dengan perlambatan beta. Tapi masih maju kan? Masih maju sampai akhirnya dia berhenti di titik C. Di titik C berhenti.
Kita sebut VC 0 ya. VC sama 0. Berarti VA juga sama 0. Ditanyakan adalah total waktu yang diperlukan adalah T ya. Berarti kita sebut saja jika TAB itu kita dari A ke B itu adalah T1, dari B ke C itu adalah T2, maka T-nya itu sama dengan T1 tambah T2. Terus jarak total jarak yang dilalui oleh mobil itu berapa? SAB ditambah SBC kan gitu ya. Jadi di sini T itu sama dengan T1 ditambah T2. Yang ditanyakan apa? Jaraknya. S-nya sama dengan SAB ditambah SBC. Tentukan jaraknya. Jadi saya ingatkan ya, kita bisa menghadirkan variabel apapun, mau A, B, C, sampai Z, A1, A2, A3, terserah. Tapi kalau misalkan dari soalnya ini cuma diketahui variabel alfa, beta, dan T, maka jawabannya harus hanya mengandung variabel itu. Bisa dipahami ya? Jangan kita misalkan jawabannya adalah alfa T1 tambah T2 gitu. T1 itu adalah variabel yang kita hadirkan gitu, tidak diketahui di soal. Jadi jawabannya jangan pakai T1 lagi gitu. Bisa dipahami ya? Oke, silakan. S-nya berapa? Dalam variabel alfa, beta, dan T. Jadi untuk menjawab soal fisika itu kita harus paham dengan konteksnya seperti apa nih. Problemnya apa nih? Apa yang mau dicari? Kejadiannya dulu lah, itu 50% sudah selesai ya. Kalau misalnya kita udah memahami persoalannya, duduk perkaranya seperti apa, itu 50% sudah selesai. Tinggal 50% lagi penyelesaiannya berkaitan ada manipulasi aljabar, kemampuan matematika kita, terus pengetahuan kita tentang hukum-hukum fisika, itu bergantung pada itu. Oke, silakan. Baik, kalau tidak ada yang jawab, kita coba bahas bareng-bareng. Yang pertama, kita tentukan VB dulu. VB itu berapa? VB itu sama dengan V0, VA, ditambah AT kan gitu ya.
Tersebut VA-nya adalah 0, A-nya adalah alfa, T-nya adalah T1. Berarti VB sama dengan alfa dikali T1. Itu VB. Sehingga S1, SAB SAB sama dengan VA ditambah setengah VAT ya, VAT 1. Walaupun nanti 0, kita harus mencantumkan itu. T1 plus setengah AT1 kuadrat sama dengan 0 ditambah setengah dikali alfa dikali T1 kuadrat. Jadi 0-nya harus nggak usah ditulis ya. Sebelah kiri. Karena VA-nya 0, jadi sama dengan setengah alfa T1 kuadrat. Ini 0. Oke. Itu 2. Terus berikutnya. 3. VC. VC itu sama dengan VB ditambah AT. VC itu 0 kan ya. 0 sama dengan VB. VB-nya langsung saya ganti aja gitu ya. Langsung saya ganti aja sama alfa T1. Alfa T1 plus A-nya apa? A-nya adalah di sini min beta nih. Min beta dikali T-nya adalah T2. Pindah ruas ke sini berarti beta T2 sama dengan alfa T1. Ya, saya garis bawahi. Oke. Dan terakhir kita tentukan SBC. SBC sama dengan VB dikali T2 plus setengah AT kuadrat, AT2 kuadrat. VB-nya itu adalah alfa T1 kan? Alfa T1 T2 ditambah karena A-nya adalah min beta, jadi min aja dikurangi langsung ya. Setengah min setengah beta T2 kuadrat. Min setengah beta T2 kuadrat. Oke, jadi kita bisa tentukan S itu sama dengan SAB ditambah SBC. Sama dengan SAB-nya adalah setengah alfa T1 kuadrat. SBC-nya adalah ditambah alfa T1 T2 min setengah beta T2 kuadrat. Nah, ini udah betul sebetulnya. Cuman masalahnya seperti yang tadi saya bilang, bahwa variabel T1, T2 itu tidak dihadirkan dalam soal. Jadi kita harus memanipulasi dengan manipulasi aljabar. Kita harus tentukan S, kita harus definisikan S berdasarkan alfa, beta, sama T doang. Yang nggak cukup slide-nya, kita ke slide berikutnya dulu. Saya catat beberapa poin pentingnya. Ya. T itu sama dengan T1 tambah T2 itu ya.
sama 1. Terus beta T2 sama dengan alfa T1. Alfa T1 sama dengan beta T2. Itu adalah persamaan 2. Nah, di sini kita harus mendefinisikan T1 dan T2 menggunakan definisi T. Ya, dari sini kita punya dua definisi nih, di mana T1 sama dengan beta per alfa T1, T2, sedangkan T2 sama dengan alfa per beta T1. Oke ya. Kalau misalkan kita substitusikan ke persamaan ini, berarti T sama dengan T1-nya saya ganti juga dengan T sama dengan T1 tambah T2 gitu ya. T1-nya itu adalah beta per alfa, berarti beta per alfa T2 ditambah T2. T2-nya itu kita sebut saja ini karena 1 ya. Saya tulis alfa per alfa boleh ya. Kenapa harus alfa per alfa? Karena ini kita akan menjumlahkan pecahan. Syaratnya harus menyamakan penyebut kan gitu ya. T sama dengan berarti alfa tambah beta per alfa T2. Sehingga T2 sama dengan alfa per alfa tambah beta T. Oke, itu adalah definisi T2 terhadap T. Sekarang kita definisikan T1. Ya, dari sini aja ya. Dari sini aja bisa langsung ya. T1 sama dengan T1 sama dengan beta per alfa. Beta per alfa dikali T2 kan gitu ya. T2-nya ini. Berarti T1 sama dengan beta per alfa dikali alfa per alfa tambah beta T. Seret. Di T1 sama dengan beta per alfa tambah beta. Oke, kita punya dua definisi. T2-nya ini T1-nya itu. Oke, baik lagi ke S sekarang. S itu tadi kita udah dapatkan apa? Setengah alfa T1 kuadrat tambah alfa T1 T2 min setengah beta T2 kuadrat. Setengah alfa T1 kuadrat ditambah alfa T1 T2 min setengah beta T2 kuadrat. T1-nya kita masukkan yang ini, T2-nya masukkan yang ini. Sama dengan setengah alfa T1 kuadrat berarti ini ya, beta kuadrat dikali T kuadrat per alfa tambah beta kuadrat. Ditambah alfa dikali T1 T2 berarti alfa beta kuadrat, alfa kali beta T kuadrat per T1 kali T2 itu alfa tambah beta kuadrat juga ya. Ya, itu. Dikurangi setengah beta T2 kuadrat. T2 kuadrat itu berarti alfa kuadrat T kuadrat per alfa tambah beta kuadrat. Ada duanya di sini. Setengah depannya. Alfa kuadrat beta ya, ada betanya. Oke, perhatikan yang ini. Oh.
Perhatikan suku yang ini sama suku yang ini. Itu sama ya. Bedanya suku yang ini tuh setengahnya dari yang ini kan. Berarti kayak ini kan alfa kuadrat beta T kuadrat. Ini juga alfa kuadrat beta T kuadrat. Cuma setengahnya. Sehingga kalau kita kurangkan jadinya adalah setengah. Yang ini saya tulis lagi. Alfa beta kuadrat T kuadrat per alfa tambah beta kuadrat plus alfa kuadrat beta T kuadrat per 2 alfa tambah beta kuadrat. Oke ya, jadi seperti itu. Apel dikurangi setengah apel itu adalah setengah apel kan gitu ya. Ini anggaplah apel, satu apel dikurangi setengah apel. Sama dengan setengah apel, ini setengah apel. Setengahnya saya kedepanin aja biar kelihatan. Setengah. Oke, di sini ada yang sama nih setengah. Kita faktorkan setengah, terus alfa kali beta per alfa tambah beta kuadrat. Oke, yang tertinggal di suku sebelah kiri itu hanya beta doang. Yang suku sebelah kanan hanya alfa doang. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang perhatikan alfa tambah beta sama beta tambah alfa sama ya. Berarti yang atas ini bisa dicoret sama yang bawah, sama kuadratnya. Jadi jawabannya adalah alfa dikali beta per ini setengah alfa tambah beta. Oke, itulah jaraknya. Ini jawabannya. Silakan, ada pertanyaan? Bapak, Yep. yang proses faktorin jadi beta plus alfa itu tadi gimana, Pak? Ini kan kalau misalkan saya masukin lagi, ini ke sini ya. Jadi ini, betul nggak? Alfa beta kuadrat. Oh, sorry, ada T-nya ya. Ya, saya salah. Nah, ada T kuadrat ya. T kuadrat juga. Ini kalau misalkan kali ini jadi itu kan? Bisa dipahami. Kan kalau cara faktornya itu cari faktor yang sama. Faktor yang sama antara suku pertama sama suku kedua. Ini suku pertama sama suku kedua ya. Faktor yang samanya adalah sama-sama ada setengah, sama-sama ada alfa, beta, teta, alfa, beta, t kuadrat, sama-sama dibagi alfa plus beta kuadrat. Kedua suku ini sama-sama seperti itu ya. Jadi faktor yang samanya saya keluarin. Gitu prosesnya. Faktor yang sama adalah setengah alfa beta t kuadrat per alfa tambah beta kuadrat. Itu adalah faktor yang samanya. Sehingga yang tertinggal cuma beta doang, yang suku sebelah kiri, yang suku sebelah kanan, yang tertinggal cuma alfa doang. Sehingga kalau misalkan saya kalikan lagi ke dalam lagi, hasilnya adalah setengah alfa beta kuadrat t kuadrat per alfa tambah beta kuadrat, betul ya? Tuh, balik lagi ke semula tuh. Ditambah, saya masukin lagi ke sini, dikaliin, jadinya setengah alfa kuadrat beta t kuadrat per alfa tambah beta kuadrat. Tuh, gitu. Jadi cara untuk memfaktorkan itu adalah harus mencari faktor yang sama dari kedua suku. Cukup jelas kira-kira? Cukup jelas, Pak. Oke, siap. Oke, yang lain gimana? Silakan. Ini saya hapus ya contohnya ya.
Oke, ini ada satu lagi soal KSN 2020 sepertinya. Kita coba bahas, nggak ada waktunya, nggak cukup ya. Mungkin besok ya kita bahas yang ini. Jadi gerak belum selesai. Tinggal kita bahas soal-soal tentang gerak dan materi tentang gerak parabola serta soal-soal KSN-nya. Jadi ini silakan boleh di screenshot dulu sama teman-teman supaya dikerjain di rumah. Cari solusinya seperti apa supaya nanti kita besok ngobrolnya agak nyambung nih. Siapa? Udah ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya stop share dulu sebentar. Ya, jadi nanti materinya akan saya share di grup WhatsApp ya. Oke, saya minta teman-teman juga untuk coba browsing di internet soal-soal tahun-tahun sebelumnya dari fisika ya, terutama soal gerak nih. Karena hari ini sama besok kita bahas gerak, berikutnya tentang dinamika partikel, terus berikutnya tentang energi dan momentum, berikutnya juga tentang osilasi. Udah sampai sana materinya soalnya. Osilasi. Jadi saya harap teman-teman belajar mandiri, selain karena waktu yang singkat ini cuma 1,5 jam, tidak mungkin untuk membantu teman-teman dalam istilahnya meningkatkan kemampuan fisika teman-teman ya. Yang bisa meningkatkan itu cuma keinginan teman-teman itu sendiri. Latihan mandiri rutin tiap hari, memahami soal, bagaimana cara memahami soal. Banyak kok yang udah bahas di YouTube, di blog-blog, bisa di searching di Google juga. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, makasih. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.